Perintah Kaisar Naga. Bab 501 sampai dengan 510. Audiobook Novel Silat. Episode 51. Tolong biarkan aku hidup. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Yosef menangis dengan getir, dan berlutut di depan Dev, kepala keluarga Feng di kota pegunungan, tetapi saat ini berlutut di depan Dev seperti seorang cucu. Tomoko melihat pemandangan ini, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit sedih. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya mereka berakhir di reruntuhan. Jika aku yang berlutut di tanah saat ini, maukah kamu melepaskanku? Dev berkata dengan ringan. Yosef terkejut sejenak, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Dev, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Jika Dev berlutut di tanah memohon belas kasihan saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan Dev pergi. Dev tersenyum dingin dan menamparnya dengan telapak tangan, langsung meledakkan kepala Yosef. Melihat ini, seluruh keluarga Feng melarikan diri dengan ketakutan, tetapi bagaimana mungkin Dev membiarkan mereka melarikan diri? Sosok itu melintas, dan kemudian ada ledakan jeritan. Hanya dalam beberapa menit, semua orang di keluarga Feng berubah menjadi mayat. Melihat penampilan kejam Dev, Tony menelan ludah dan diam-diam bersukacita. Untungnya, dia tidak terlalu menyinggung Dev kemarin, jika tidak, keluarga Song akan seperti keluarga Feng. Tony, aku melakukan apa yang aku janjikan padamu, dan aku harap kamu tidak mengingkari apa yang kamu janjikan. Dev berkata, membungkuk dan mengambil batu spiritual dan menyerahkannya kepada Tony. Kamu akan mengatur seseorang untuk mengambil batu ini segera. Kirim kembali ke kota pegunungan. Ya. Tony tidak berani bertanya, dia melakukan apa yang dijelaskan Dev. Donnie, kamu bisa mengambil alih tambang keluarga Feng. Lagi pula kamu hebat dalam urusan ini. Dev memandang Donnie. Baik Tuan Chen. Donnie Wu mengangguk. Cat di samping gemetaran. Jika Dev meminta urat biji keluarga Liu mereka saat ini, dia bahkan tidak akan berani mempertahankannya. Namun, Dev tidak menginginkan urat biji keluarga Liu, tetapi setelah penjelasannya, dia menuruni gunung. Cat menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Kelompok itu berjalan ke tepi hutan iblis, dan ketika mereka hendak turun gunung, mereka menemukan bahwa Guru Kuo dan murid-muridnya belum pergi. Ternyata mereka tidak memiliki pemandu, jadi mereka tidak berani memasuki hutan dengan gegabah, jadi mereka terus menunggu. Melihat Tony dan rombongannya datang, Tuan Kuo sedikit terkejut. Tuan Song, itu kamu, kan? Tuan Kuo ingin bertanya bagaimana Tony dan yang lainnya bisa melarikan diri, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tony menatap Guru Kuo dengan dingin dan berkata, Yosef telah dibunuh oleh Tuan Chen, dan tidak akan ada lagi keluarga Feng di kota pegunungan di masa depan. Apa? Tuan Kuo memandang Dev dengan heran, bagaimana dengan Tuan Maha? Tentu saja Tuan Ma juga dibunuh oleh Tuan Chen. Tony mendengus dingin. Bagaimana mungkin? Tuan Ma itu? Tidak bisa, itu karena kemampuanmu tidak sebaik yang lain. Tuan Chen membunuh Tuan Ma dengan mudah. Jika kamu tidak memiliki keterampilan nyata di masa depan, jangan sungkan. Setelah Tony selesai berbicara, dia bergegas ke sisi Dev. Tuan Chen, tolong hati-hati. Melihat bagian belakang Tony dan yang lainnya, Tuan Kuo merasa malu, tetapi dia masih mengikuti di belakang dan berjalan menuruni gunung. Kembali ke kota pegunungan, Tony langsung mengundang Dev ke rumahnya, tetapi dia tidak akan membiarkan Dev tinggal di hotel. Dev juga tidak menolak, dan meminta Tony untuk menemukan dirinya sendiri di villa yang terpisah, karena Dev tidak ingin terganggu ketika berkultivasi. Setelah Tony mengatur akomodasi untuk Dev, dia tidak berani mengendur, dan buru-buru mengirim seseorang untuk mengangkut batu yang diinginkan Dev turun dari gunung. Keesokan harinya, ada banyak batu roh seperti kerikil yang menumpuk di halaman villa Dev. Melihat batu roh ini, sudut mulut Dev terangkat, mungkin dia bisa mengandalkan batu roh ini untuk menerobos kali ini. Ini adalah periode puasa. Jika dia benar-benar dapat menerobos ke periode Bigu dan pergi ke Pulau Naga, Dev akan mendapatkan informasi secara utuh. Bagaimanapun juga, Ryu Tua ingin dia menunggu periode pendirian istana sebelum 15 Juli, dan kemudian pergi ke Pulau Naga.
Mungkin bahkan Ryutua tidak tahu tentang kecepatan kultivasi Dev akan sangat cepat. Dev, kamu tidak menginginkan permata apapun. Apa yang kamu inginkan dari tumpukan batu pecah seperti itu? Tomoko berjalan ke halaman villa Dev dan bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengerti, ini adalah batu pecah bagimu, tetapi harta berharga bagiku. Dev tersenyum ringan. Aku tidak memahami maksudmu. Tomoko memutar matanya, dan kemudian berkata. Ayah saya meminta saya untuk memberitahu Anda, itu saja untuk saat ini, dan saya tidak tahu apakah ada lagi di bawah tanah. Mereka sudah dikirim dengan peralatan, dan mereka akan segera siap. Jika itu bisa ditambang, jika masih ada lagi di bawah, ayahku akan mengirim seseorang untuk membawanya kepadamu. Baiklah. Aku akan berlatih dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya kamu tidak menggangguku. Dev berkata pada Tomoko. Oh. Wajah Tomoko sedikit kecewa, dia berbalik dan berjalan keluar. Dev tahu apa yang dimaksud Tony. Dia selalu meminta Tomoko untuk datang untuk menyampaikan pesan kepada dirinya sendiri, dan dia meminta Tomoko untuk mengantarkan makanan kepadanya, hanya untuk membuat beberapa percikan dengan Tomoko, tetapi Dev sudah memiliki Yuki, dia tidak akan mengkhianatinya. Tomoko berjalan kembali, Dev duduk bersila, memandangi batu spiritual seperti gunung di depannya, dan merasakan energi spiritual seperti lautan luas. Dev mulai berlatih. Dev melahap begitu banyak energi spiritual lapar dan haus, setiap pori-pori tubuhnya terbuka, menyerapnya dengan tidak bermoral, dan dalam dantian Dev, teknik konsentrasi hati bekerja secara maksimal, terus-menerus menyempurnakan energi spiritual yang diserap. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Batu roh berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dev menutup matanya sedikit, dia telah lama melupakan dunia, dan bahkan waktu telah dia lupakan. Saat Dev sedang berlatih, Yuki di ibu kota provinsi bosan di villa setiap hari. Yansen dan Fata mengatur sejumlah besar orang di sekitar villa untuk melindungi Yuki, dan bahkan Zachary Bai pergi ke ibu kota provinsi secara langsung. Karena Dev menjelaskannya sebelum dia pergi, Zachary Bai tidak akan berani ceroboh. Untungnya, ada Ellie yang menemani setiap hari, sehingga Yuki tidak mati lemas. Dev ini telah pergi selama beberapa hari, dan dia masih belum kembali. Saya bahkan belum mendengar kabar darinya, dan dia tidak menjawab telepon. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi? Yuki mengerutkan kening, sedikit khawatir tentang Dev. Jangan khawatir, Davemu sangat berbakat, apa yang bisa terjadi padanya? Jangan terjerat seperti gadis kecil. Kamu harus tahu bahwa dia sangat populer di kalangan gadis kecil. Ellie bercanda dengan Yuki. Kupikir kau juga menyukainya kan? Yuki memandang Ellie dan bertanya. Aku, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyukainya. Meskipun Ellie mengatakan ini, wajahnya memerah. Haha, kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyukainya, tetapi wajahmu memerah. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Yuki tertawa dan bercanda dengan Yuki. Melihat Yuki mengatakan ini, wajah Ellie menjadi dingin. Yuki, kamu tidak dapat membuat lelucon seperti itu di masa depan. Kamu dapat menemukan pacar seperti Dev. Kamu harus tahu bagaimana menghargainya. Pada kenyataannya, orang yang baik seperti Dev. Setiap gadis aku akan menyukai pria seperti Dev, dan aku juga ingin mencari pacar seperti dia, tapi sayangnya hidupku tidak sebaik kamu. Jadi kamu harus menghargai apa yang kamu miliki sekarang, dan jangan bicara omong kosong. Yuki juga membuang senyumnya dan meraih tangan Ellie. Besti, kamu jangan khawatir. Saya yakin Anda pasti akan menemukan pacar yang Anda sukai, bahkan mungkin lebih baik daripada Dev. Ellie tersenyum, kamu tidak perlu menghiburku, hatiku sudah mati. Ellie berkata, melihat keluar jendela, hatinya hancur oleh Fredkin itu. Ellie, jangan pikirkan pria itu, dia sama sekali tidak sepadan dengan kesedihanmu. Yuki tahu bahwa Ellie mengingat hal-hal menyedihkan yang dia alami dengan Fredkin sebelumnya. Ellie tersenyum, bagaimana mungkin aku masih merindukannya? Aku tidak bisa mempercayai seorang pria lagi sekarang. Yuki tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Ellie. Setelah hati gadis ini hancur, sulit baginya untuk pulih. Pada saat ini, ada teriakan keras dari luar. Siapa kamu? Ini adalah tempat pribadi, tolong cepat pergi. Orang-orang yang menjaga dari aula Fata di luar berteriak keras.
Siapa di luar? Yuki bertanya dengan wajah aneh. Aku tidak tahu, ayo keluar dan lihat. Ellie menarik Yuki dan berjalan keluar. Pada saat di luar pintu villa, 6 orang diam-diam melihat penjaga di luar villa. Salah satunya adalah Fredkin, dan di sisi Fredkin, ada seorang pria dengan rambut panjang, seperti orang biadab. Paman Serigala, anak itu tinggal di sini. Fredkin berkata kepada pria buas di sampingnya, orang ini adalah serigala buas yang datang bersama Fredkin. Ya, ayo masuk dan lihat, aku benar-benar ingin mencium seorang wanita. Serigala liar mengendus hidungnya, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya. Hidung Paman Serigala benar-benar menakjubkan. Ada 2 gadis cantik di villa ini, dan mereka berdua perawan. Fredkin tersenyum pada serigala liar. Hahaha, kamu tidak buruk, kamu tahu Paman Serigala menyukai ini, aku akan menangkap anak itu untukmu sebentar lagi, dan membiarkanmu menanganinya. Serigala liar tertawa dan berjalan menuju villa. Seolah-olah kembali ke rumahnya sendiri, dia bahkan tidak peduli dengan penjaga itu. Berhenti, jika kita tidak berhenti, kita akan mengusirmu. Ketika para penjaga melihat ini, mereka menunjukkan senjata mereka satu demi satu, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Sekelompok hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jangan biarkan mereka pergi. Fredkin merong marah, lalu melambaikan tangannya, dan 4 master keluarga Qin melompat di belakangnya. Beberapa penjaga tidak bereaksi, dan mereka langsung dipotong oleh senjata tajam, dan semuanya mati di tempat. Mendengar gerakan itu, Yansen dan Fata sudah bergegas keluar dengan beberapa orang-orang. Ketika mereka melihat mayat di tanah, baik Yansen dan Fata terkejut, dan kemudian lusinan orang mengepung Fredkin dan yang lainnya. Siapa kamu? Berani membunuh orang di sini? Yansen mengerutkan kening. Apakah Dev di dalam? Biarkan dia keluar, dan katakan bahwa aku, Fredkin, kembali untuk membalas dendam. Fredkin melirik Yansen dengan dingin. Tuan Chen tidak ada di sini. Anda mendobrak masuk rumah dan membunuh orang-orang kami. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Wajah Yansen suram, dan satu tangan dengan kuat menggenggam pisau di tangannya. Pada saat ini, wajah Fata jelek, dan alisnya dipelintir rapat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan beberapa orang di depannya sangat kuat, terutama pria ceroboh, kekuatannya tak terduga. Pergi? Apakah kami bilang kami harus pergi? Aku tidak akan pergi apakah Dev ada di sini atau tidak. Fredkin mengangkat sudut mulutnya. Kali ini, Yansen tidak mengatakan apa-apa, pisau di tangannya dengan ringan, dan dia akan bergegas dengan pisau itu. Siapa yang tahu bahwa Fata meraih Yansen dan mengedipkannya sebelum berkata kepada Fredkin, Tuan muda, saya tidak tahu bagaimana Tuan Chen menyinggung Anda, tapi sekarang Tuan Chen tidak ada di sini, lebih baik untuk Anda tinggalkan dulu tempat ini. Beri nama dan tunggu Tuan Chen kembali, saya akan memberitahu Tuan Chen, biarkan dia datang ke pintu dan meminta maaf kepada Anda. Fata, bagaimana Anda bisa meminta Tuan Chen untuk meminta maaf? Ketika Yansen mendengar ini, dia sedikit cemas. Namun, Fata tidak masuk akal baginya, tetapi berkata kepada Fredkin dengan senyum di wajahnya. Meskipun kamu sudah berumur, penampilanmu sangat bagus, dan kamu dapat berbicara dengan baik. Jika kamu bermain dengan Paman Serigalaku, mungkin aku bisa mengikuti saranmu. Fredkin menatap Fata dengan senyum jahat. Meskipun Fata lebih tua, dia masih perawan dan belum pernah disentuh oleh seorang pria, jadi dia terawat dengan baik dan terlihat seperti gadis berusia 20-an. Wajah Fata sedikit dingin, tetapi dia pulih dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda ini suka bercanda. Saya seorang istri dari orang tua yang dapat menjaga saya. Jika Tuan muda membutuhkan seorang gadis, saya dapat menemukan 10 atau 8 untuk Anda, dan mereka dijamin adalah gadis cantik. Fata menahan amarah di hatinya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Fredkin, karena Fata tahu bahwa kekuatan orang-orang ini bukanlah lawan dari sedikit orang di depannya, bukan karena Fata takut mati, tetapi karena Yuki dan Ellie masih di dalam, jika ada konflik, mereka tidak takut mati dalam pertempuran, tetapi tidak ada yang melindungi Yuki. Sial, aku memotongmu. Fata bisa menanggungnya, tetapi Yansen tidak tahan lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Fata juga wanitanya, melihat wanitanya sendiri dianggap enteng oleh pria lain, dia tidak tahan jika dia seorang pria.
Jansen menuju Fredkin dengan parang. Sejak dia memakan pil kultivasi yang diberikan oleh Dev, kekuatan Jansen juga meningkat dengan pesat. Namanya adalah harimau, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat Jansen menyerangnya, Fredkin mengangkat sudut mulutnya, kamu bahkan belum mencapai ranah Grandmaster, namun kamu berani menyerangku, kamu berada di luar kekuatanmu sendiri. Dengan mengatakan itu, Fredkin terbang dan menendang Jansen keluar. Tubuh Jansen terbanting keras ke gerbang, merobohkan gerbang, dan jejak darah menetes dari sudut mulut Jansen. Jika dia tidak meminum pil dari daba yang membuat kebugaran fisik Jansen meningkat banyak. Saya khawatir tendangan Fredkin akan membunuh Jansen sejak lama. Runtuhnya gerbang yang tiba-tiba langsung mengejutkan Yuki dan Ellie. Mereka berdua ingin keluar untuk melihat, tetapi mereka melihat pintu itu tiba-tiba runtuh. Fredkin. Ellie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat Fredkin dengan mencibir. Yuki juga melihat Fredkin saat ini, dan ekspresinya menegang. Ellie, aku tidak menyangka kamu ada di sini juga. Tidak heran Paman Serigala merasakan aroma dua wanita di dalam. Dia tidak mengira kamu telah jatuh menjadi mainan Dev itu. Fredkin memandang Ellie dengan jijik dan berkata. Ketika Ellie mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan kemudian dia berkata dengan marah, Fredkin, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Jika aku tahu ini, aku seharusnya membiarkan Dev menginjakmu sampai mati. Kata-kata Ellie tiba-tiba membuat Fredkin marah. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Qin, ini memalukan dalam hidupnya. Sekarang Ellie langsung membuka bekas lukanya di depan semua orang. Biarkan Dev keluar, aku di sini untuk mencabik-cabiknya hari ini. Fredkin meraung. Fredkin, kamu masih ingin membunuh Dev hanya dengan 2 pukulanmu? Apakah kamu lupa bagaimana kamu terbaring di tanah dan memohon belas kasihan beberapa waktu lalu? Ellie masih membuat Fredkin kesal dengan kata-katanya. Kata, mainan, Fredkin barusan membuat Ellie benar-benar marah. Aku akan menangkap kalian berdua, sehingga kamu bisa merasakan bagaimana rasanya mati, dan kemudian biarkan kamu melihat apakah aku bisa membunuh Dev itu. Fredkin meraung dan berkata kepada bawahannya, tangkap kedua wanita itu, tapi jangan bunuh mereka. 4 master keluarga Qin mengangguk, dan kemudian melompat ke arah Yuki dan Ellie. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka menyakiti Nona Su. Melihat ini, Fata meraung dan berjalan langsung menuju 4 master keluarga Qin. Puluhan penjaga juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu, melindungi mereka langsung di depan Yuki dan Ellie. Banyak orang mulai menyerang 4 tuan keluarga Qin. Jansen juga berjuang untuk bangun saat ini, menggertakkan giginya, dan menyerang ke depan dengan pisau. 4 master dari keluarga Qin semuanya adalah master dari master, dan Fata dan yang lainnya, hanya Fata yang tingkatan master, apakah itu Jansen atau para penjaga? Semuanya hanyalah pencapaian besar dalam kekuatan internal, bagaimana mereka bisa jadilah lawan para master ini. Fata sendiri berjuang keras melawan 2 master dari keluarga Qin, sementara 2 lainnya menghadapi Jansen dan yang lainnya dalam jarak dekat. Fata menatap hatinya dan hanya cemas, dan dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada cara untuk membantu Jansen dan yang lainnya. Fredkin melihat pemandangan di depannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, Dev itu tidak kecil, tapi dia sampah. Tepat ketika Fredkin berpuas diri, sesosok tiba-tiba melintas. Master dari keluarga Qin yang dengan ceroboh membunuh penjaga itu langsung tersingkir oleh sosok itu, dan mereka semua memuntahkan darah dan terluka parah. Melihat ini, 2 master dari keluarga Qin yang bertarung dengan Fata buru-buru mundur ke sisi Fredkin. Zachary Bai, mengapa kamu melakukan konfrontasi pada keluarga Qinku? Fredkin memandang orang yang datang, dan tiba-tiba dia tidak bisa berhenti berbicara. Zachary Bai, mengenakan setelan putih, berkata dengan dingin dan arogan. Fredkin, aku akan melindungi orang-orang di sini. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh dari keluarga baikku, lebih baik kamu pergi. Kau melindungi mereka? Fredkin mengerutkan kening, lalu sudut mulutnya terangkat, dan dia mencibir. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan liontin batu giok itu? Jangan berpura-pura berlagak di depanku. Apakah kamu melindunginya? Jika tidak ingin mati, keluar dari sini, atau kita lakukan saja. Fredkin, apakah kamu benar-benar berani menjadi musuh dari keluarga baikku? Wajah Zachary Bai langsung menjadi dingin.
Bah, memangnya kenapa jika aku adalah musuh keluarga Bai? Ayahku akan segera pergi ke ranah tertinggi, dan kemudian keluarga Baimu akan menjadi sampah. Fredkin meludah dengan keras. Kematian pengadilan. Zachary Bai melotot marah, dan menampar Fredkin dengan telapak tangan. Serigala liar di samping Fredkin hendak mengambil tindakan ketika dia melihat ini, tetapi dihentikan oleh Fredkin. Paman serigala, aku akan melawan anak ini dulu. Fredkin berkata, dan bergegas dalam satu langkah vertikal. Zachary Bai dan Fredkin memiliki kekuatan yang seimbang, keduanya merupakan kekuatan Grandmaster peringkat ke-7. Ketika keduanya bertarung bersama, mereka akan melakukan ratusan gerakan dalam sekejap. Untuk sementara, debu beterbangan, menutupi langit dan matahari. Melihat pemandangan di depannya, wajah Yansen menjadi semakin jelek. Dia merasa kekuatannya terlalu jauh di belakang, dan bahkan Fata pun terkejut. Tuan muda dari keluarga itu, pada usia muda, keduanya telah mencapai kekuatan Grandmaster peringkat ke-7, yang lebih tinggi dari kekuatannya. Bang! Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tiba-tiba, setelah suara teredam, sosok keduanya berpisah, dan keduanya mundur 3 langkah. Wajah Zachary Bai sangat jelek, sedikit pucat, dan meskipun Fredkin mencibir di wajahnya, napasnya jelas tidak seimbang. Zachary Bai, jika hanya kamu tidak akan bisa menghentikanku. Fredkin berkata sambil mencibir. Fredkin, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Wajah Zachary Bai tegas, hal ini terkait dengan fondasi seluruh keluarga Bai selama ratusan tahun. Jika Zachary Bai menyelamatkan Yuki kali ini, maka Dev pasti akan berutang budi padanya, berutang budi kepada keluarga Bai mereka, dan membiarkan seorang kultivator berutang budi, maka keluarga Bai akan tenang di masa depan. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Fredkin mendengus dingin, menatap serigala liar dan berkata, Paman serigala, hapuskan anak ini. Fredkin membiarkan serigala liar menghancurkan Zachary Bai, tetapi dia tidak berani membiarkan serigala liar membunuh Zachary Bai, karena dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Zachary Bai, keluarga Bai akan bertarung dengan keluarga Qin dengan cara apapun. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, itu tidak murah untuk keluarga lain di Kyoto. Tidak masalah. Serigala itu mengangguk. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Zachary Bai. Zachary Bai terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul di bahu oleh telapak tangan serigala dan terbang keluar. Grandmaster. Zachary Bai menatap serigala liar dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fredkin akan membawa master yang hebat. Jika dia tahu ini, Zachary Bai seharusnya membawa master dari keluarga. Bai kecil, kembalilah ke keluarga Bai dengan patuh, dan jangan terlibat dalam hal-hal di sini. Setelah serigala liar selesai berbicara, dia memandang Yuki dan Ellie dengan licik, dua gadis kecil. Paman serigalamu ada di sini, jangan khawatir, aku akan sangat lembut. Melihat serigala seperti itu, baik Yuki dan Ellie menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berpelukan bersama. Nona Su, Nona Gu, lari cepat. Melihat ini, Fata tiba-tiba menampar serigala liar dengan telapak tangan, dan meminta Yuki dan Ellie untuk melarikan diri dengan cepat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan serigala dan tidak bisa menghentikannya. Kamu terlalu tua, aku tidak menyukaimu. Menghadapi Fata yang datang dengan telapak tangan, serigala liar mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, Fata terbang keluar. Yuki dan Ellie tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan serigala liar berdiri di depan mereka dengan sosok yang berkedip-kedip. Kamu bajingan tua. Ellie sangat marah, menggertakkan giginya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul serigala. Bang! Ellie juga telah berlatih, tetapi memukul serigala liar itu seperti memukul pelat besi, dan kejutan itu membuat lengannya mati rasa, tetapi serigala liar itu tidak merasakan sedikit pun. Hahaha, seperti menggelitik, kamu terlalu lemah. Serigala liar berkata, meraih pergelangan tangan Ellie segera setelah dia mengulurkan tangannya, dan kemudian dengan lembut menarik Ellie ke dalam pelukannya. Brengsek, lepaskan aku. Ellie berjuang mati-matian. Paman serigala, bisakah kamu menyerahkan wanita ini kepadaku? Dia adalah mantan tunanganku, Ellie.
Melihat bahwa serigala liar akan menggerayangi Ellie, Fredkin buru-buru berkata dengan keras. Dia sendiri ingin bermain Ellie terlebih dahulu. Mendengar ini, serigala ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya melemparkan Ellie ke Fredkin. Oke, ini untukmu, aku ingin yang satunya. Setelah serigala liar selesai berbicara, dia memandang Yuki, yang pucat dan menggigil, dan meraihnya. Jangan. Yuki berteriak ketakutan dan langsung menutup matanya. Tapi tepat ketika tangan serigala liar hendak menangkap Yuki, tiba-tiba liontin giok di tubuh Yuki memancarkan semburan cahaya merah. Dan, dia secara langsung tersingkir oleh sinar merah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Paman serigala. Melihat ini, Fredkin buru-buru menyerahkan Ellie ke bawahannya, dan berlari untuk membantu serigala liar. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Serigala liar kaget. Paman serigala, wanita ini membawa alat roh keluarga Yin, dan saya juga terluka oleh alat roh ini pada saat itu. Fredkin menjelaskan kepada serigala. Benar, itu hal yang bagus. Sepertinya untuk mendapatkan benda ini, kita harus memikirkan tindakan pencegahan lain. Serigala liar mengangguk, dan kemudian melanjutkan, ayo pergi, sepertinya Dev benar-benar tidak ada di sini. Ketika dia kembali, aku akan membalaskan dendamu, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan pusaka ajaib itu. Fredkin hanya bisa menganggukkan kepalanya, Dev tidak ada di sini, dan sekarang mereka tidak punya cara untuk mendapatkan alat spiritual, jadi mereka hanya bisa pergi dulu. Tapi kali ini, itu adalah perjalanan yang berharga. Setelah menangkap Ellie, Fredkin membayangkan bahwa setelah kembali sebentar, dia akan bisa menjadi dingin dan tidak terkendali. Kamu, lepaskan Ellie. Melihat bahwa Fredkin akan membawa Ellie pergi, Yuki buru-buru berteriak. Fredkin mencibir, jika Anda ingin saya melepaskannya, biarkan Dev datang dan meminta maaf kepada saya secara langsung. Mungkin saya akan menunjukkan belas kasihan. Ingat, kami akan menunggunya di Hotel Wangjia. Setelah itu, Fredkin pergi bersama Ellie. Pada saat ini, Dev, yang masih berkultivasi di villa keluarga Song di kota pegunungan, ketika liontin giok diaktifkan di tubuh Yuki, tubuhnya bergetar, dan matanya yang telah tertutup selama 3 hari tiba-tiba terbuka. Alis Dev berkerut, dan wajahnya sedikit cemas. Awalnya, dia melihat batu roh seperti bukit, dan pada saat ini, hanya sedikit yang tersisa, tetapi kekuatan Dev tidak meningkat banyak. Ketika kekuatannya mencapai lantai 5 yayasan pendirian, Dev awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mencapai periode ini. Tampaknya peningkatan level ini akan meningkatkan permintaan energi spiritual secara eksponensial. Doni. Dev meraung keras, dia tahu bahwa Yuki dalam bahaya, dan dia ingin segera kembali ke ibu kota provinsi Jiangbei. Segera seseorang dari keluarga Song mendorong pintu dan masuk. Sepertinya mereka sudah lama menunggu di luar. Tuan Chen, Tuan Muda Wu sedang sibuk menambang tambang, dan dia tidak ada di sini. Pelayan itu buru-buru mengikuti Dev dan berkata, bagaimana dengan tuanmu? Dev bertanya. Tepat ketika Dev selesai berbicara, dia melihat Tony bergegas dengan Tomoko. Tuan Chen, apakah Anda sudah selesai berlatih? Melihat Dev bangun, Tony segera berkata dengan penuh semangat. Urat biji yang baru ditemukan telah dibor dan digali, tetapi akan membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya. Tuan Chen membutuhkan batu itu harus menunggu beberapa hari. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke ibu kota provinsi Jiangbei. Segera siapkan mobil untuk saya. Wajah Dev penuh kecemasan, dan keringat dingin sudah terlihat di dahinya. Melihat ekspresi cemas Dev, Tony tidak berani diremehkan, jadi dia berkata, Tuan Chen, saya punya helikopter pribadi. Jika Tuan Chen sedang terburu-buru, Anda bisa kembali dengan helikopter. Itu keren. Dev sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemilik tambang begitu sombong sehingga dia bahkan memiliki helikopter pribadi. Segera, setelah helikopter siap, Dev naik helikopter dan langsung pergi ke ibu kota provinsi Jiangbei. Tomoko memandang Dev, matanya tidak teralihkan untuk waktu yang lama. Melihat penampilan putrinya, Tony menepuk bahu Tomoko, putriku, Tuan Chen bukan sesuatu di kolam. Jika dia bisa melihatmu, itu takdirmu. Tomoko mengangguk, aku akan bekerja keras. Di sisi lain, Yuki dilindungi oleh ratusan orang di dalam ruangan. Fata dan Yansen keduanya terluka.
Untungnya, Dev memberi mereka pil permajaan besar, yang sangat meningkatkan kebugaran fisik mereka, jadi itu bukan masalah besar. Zachary Bai mengandalkan identitas tuan muda keluarga Bai, dan serigala liar tidak memainkan peran yang berat, jadi Zachary Bai hanya terluka ringan, dan tidak terlalu berarti. Ellie dibawa pergi. Suasana hati Yuki sangat tertekan, dia tidak tahu apa yang diderita Ellie sekarang, tetapi bagi Zachary Bai, dibawanya Ellie tidak berdampak padanya, dia ingin melindungi Yuki, bukan Ellie. Dev, kenapa kamu tidak kembali? Ellie telah ditangkap. Dia pasti dilecehkan oleh Fredkin sekarang. Dengan temperamen orang itu, dia pasti tidak akan hidup. Cepat kembali dan selamatkan dia. Yuki ada di kamar, berdoa terus-menerus. Berdengung. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di langit di luar, dan sebuah helikopter melayang di atas villa dengan sikap yang sangat rendah. Tuan Chen, kita sampai, saya akan mencari tempat untuk mendarat. Pilot itu berkata kepada Dev. Tidak perlu. Dev membuka pintu helikopter. Tuan Chen, tingginya masih 100 meter. Jika. Sebelum kata-kata pilot selesai, Dev melompat-lompat, yang membuat pilot itu takut. Dan Zachary Bai di bawah, setelah mendengar suara helikopter, mendongak dan melihat bayangan hitam jatuh dari langit. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar menabrak lantai batu biru villa, dan batu biru yang hancur terbang kemana-mana. Asapnya hilang, dan sosok Dev berdiri di dalamnya. Chen. Tuan Chen? Zachary Bai ketakutan. Dev melompat keluar dari helikopter. Apakah dia masih manusia? Ya, seorang kultivator. Dev adalah seorang kultivator. Dia abadi, bukan manusia. Zachary Bai bereaksi, dan kekaguman pada Dev di matanya menjadi lebih kuat. Apakah sesuatu terjadi pada Yuki? Dev bertanya dengan wajah dingin. Tidak, Nona Su ada di sini, dia di kamar. Zachary Bai adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Bai di Kyoto. Pada saat ini, pidatonya tergagap, dan dia tidak memiliki sikap putra semua orang sama sekali. Dev bergegas langsung ke kamar, dan Yuki juga mendengar gerakan itu, dan hendak bangun untuk memeriksa ketika dia melihat Dev bergegas masuk. Dev? Melihat itu adalah Dev, Yuki menangis dan jatuh ke pelukan Dev. Apa yang terjadi? Dev memeluk Yuki dan dengan lembut menepuk bahunya. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Ellie dibawa pergi. Dia dibawa pergi oleh Fredkin itu, mereka mengatakan mereka ingin kamu berlutut dan meminta maaf sebelum mereka membiarkan Ellie pergi. Aku takut. Sekarang Fredkin telah gila. Fredkin adalah binatang buas. Yuki menangis dan berkata. Fredkin. Niat membunuh Dev tiba-tiba bangkit, dan bahkan Zachary Bai, yang berada di luar, merasakan niat membunuh ini, dan mau tak mau dia gemetar. Yansen dan Fata merasakan niat membunuh ini, dan mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa Dev telah kembali, dan segera saling membantu keluar dari ruangan. Yuki, berhenti menangis. Beritahu aku kemana mereka membawa Ellie? Aku pasti akan menyelamatkannya. Dev bertanya pada Yuki. Hotel Wang Jia, ketika Fredkin pergi, dia berbicara tentang tempat ini. Kata Yuki. Senyum ringan. Hotel Wang Jia. Dev mengangguk. Oke, begitu, kamu bisa tinggal di rumah dengan tenang. Aku akan segera kembali. Dev melepaskan Yuki, berbalik dan hendak meninggalkan ruangan. Yansen dan Fata masuk dengan bantuan satu tangan. Melihat Dev telah kembali, mereka semua berkata dengan malu. Tuan Chen, kami tidak kompeten. Oke, tak perlu dikatakan, aku tahu itu. Dev menyela mereka berdua. Dev tahu kekuatan mereka berdua, dan mereka sama sekali bukan lawan Fredkin, belum lagi Fredkin berani kembali untuk membalas dendam, dia pasti tidak akan datang sendiri. Yansen, ketika aku kembali, aku akan membantumu melangkah ke alam master. Dev sekarang berada di tingkat 5 fondasi. Meskipun dia belum bisa memasuki periode puasa, masih sangat sederhana untuk membantu Yansen memasuki alam master. Jika Anda berlatih sendiri, akan lebih sulit untuk memasuki alam master. Beberapa orang mungkin tidak dapat memasuki alam master setelah berlatih seumur hidup. Terima kasih, Tuan Chen, Yansen segera berkata dengan gembira. Tuan Chen,
apakah Anda ingin saya menemani Anda? Zachary Bai bertanya pada Dev. Tidak, kamu hanya perlu tinggal di sini. Dev melambaikan tangannya, berjalan keluar dari villa sendirian, dan berjalan menuju Hotel Wangjia. Matahari terbenam, dan sisa-sisa cahaya matahari terbenam menerangi bayangan Dev untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, di sebuah kamar di Hotel Wangjia, mata Ellie penuh dengan air mata, dan matanya menatap langit-langit. Dia lelah menangis dan memarahi, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sudah patah hati, dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Fredkin, itu akan menjadi domba di dalam mulut harimau, dan tidak akan ada harapan lagi. Jadi dia menyerah berjuang dan hanya menunggu Fredkin melampiaskan keinginan kebinatangannya. Dia hanya akan bunuh diri jika dia memiliki sedikit kesempatan, dan dia tidak ingin hidup lagi di dunia. Kamu berteriak dan berteriak. Sekarang kamu tidak bisa berteriak, kamu tidak bisa berteriak. Seperti orang mati, tanpa suara. Fredkin berteriak keras pada Ellie, tetapi Ellie sepertinya tidak mendengarnya. Seluruh dirinya itu seperti boneka. Fredkin, cepatlah nak. Kamu terlalu mengoceh. Pada saat ini, suara serigala datang dari luar pintu. Paman serigala, tunggu sebentar, segera, segera. Fredkin buru-buru menanggalkan pakaiannya, lalu bergegas membuka pakaian Ellie. Ellie tidak bergerak, dan membiarkan Fredkin melepas pakaiannya satu persatu, air mata di matanya sudah membasahi spray. Kamu benar-benar putih, sangat licin, kenapa aku tidak melakukannya sejak lama? Kulit yang begitu cerah dan sosok yang menawan adalah yang terbaik di dunia. Tangan Fredkin meluncur lembut di wajah Ellie dan membantu Ellie menghapus air matanya. Ellie menoleh ke samping, dia tidak ingin melihat tatapan menjijikkan dari Fredkin. Namun, Fredkin langsung meremas dagu Ellie dengan tangannya dan membuatnya menghadapnya, menatap lurus ke arah Ellie. Gadis kecil, mungkin sakit untuk sementara waktu, tetapi kamu akan segera baik-baik saja. Fredkin menatap Ellie dengan senyum jahat, dan kemudian dengan lembut mencium bibir Ellie. Ellie, yang awalnya bodoh dan tidak bergerak, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit hidung Fredkin. Apa? Fredkin mengeluarkan raungan melengking, mencubit mulut Ellie, dan kemudian mengeluarkan hidungnya. Namun meski begitu, hidung Fredkin digigit, dan darah terus mengalir keluar. Fredkin, ada apa? Serigala bertanya di luar. Paman serigala, tidak apa-apa. Fredkin berkata, dia tidak bisa membiarkan serigala liar melihat rasa malunya, atau itu akan terlalu memalukan. Kamu gadis sialan, aku akan membunuhmu hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fredkin sangat marah dan melangkah maju dan merobek pakaian Ellie. Saat ini, Ellie hanya memiliki pakaian dalam untuk menutupi tubuhnya. Dev, yang sudah berjalan ke bawah, sedikit mengernyit setelah mendengar teriakan dari atas, dan kemudian melompat ke atas. Dev kebetulan melihat melalui jendela dan melihat Fredkin dengan panik merobek pakaian Ellie. Kemarahan muncul dari lubuk hati Dev, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar seketika. Fredkin, yang tiba-tiba merasakan niat membunuh. Dia berhenti, dan ketika dia melihat Dev menatapnya di luar jendela, dia terkejut, dan buru-buru melompat menjauh dari Ellie. Perang. Serigala. Dev menendang jendela dan melompat ke kamar. Dev. Melihat bahwa itu adalah Dev, Ellie, yang awalnya seperti abu, tiba-tiba memiliki harapan di matanya, melompat dari tempat tidur, dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tertegun tiba-tiba. Saat ini, Ellie hanya mengenakan pakaian dalam, jadi dia memeluk Dev seperti ini, membuat Dev sedikit naik. Bagaimana mengatakan Dev juga pria normal? Dalam hal ini, jika tidak ada reaksi, itu tidak mungkin. Namun, Dev masih menekan pikirannya yang rewel dan menarik selembar kain dari ranjang, lebih baik kamu bungkus tubuhmu dulu. Ketika Dev mengatakan ini, Ellie bereaksi dan buru-buru mengambil spray dan membungkus dirinya sendiri. Dan serigala di luar, mendengar suara jendela yang pecah, dan buru-buru menendang pintu hingga terbuka. Paman serigala, itu dia Dev. Fredkin menunjuk Dev, dan matanya penuh kebencian. Serigala liar melirik Dev, dengan jijik di matanya, hanya bocah berbulu, bisakah dia menjadi lawanmu? Serigala liar tidak bisa mempercayainya. Dia harus tahu bahwa Fredkin juga seorang master yang kuat di antara generasi muda di Kyoto.
Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan Dev? Paman Serigala, kamu tidak bisa meremehkannya. Anak ini membunuh Drake dalam satu gerakan. Aku jelas bukan lawannya. Fredkin mengingatkan Serigala. Drake itu memiliki reputasi yang salah, dan aku bisa menamparnya sampai mati. Sampah seperti dia, dan dia masih berani menjadi guru. Serigala itu jelas memandang rendah Drake itu. Ya, lalu bagaimana Drake bisa dibandingkan dengan Paman Lang, yang merupakan master yang hebat? Fredkin merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Sekarang Fredkin bergantung pada serigala liar ini. Dia tidak berani menyinggung serigala liar. Meskipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Qin, Fredkin harus menghormati master besar dalam keluarga. Nak, berlutut dan minta maaf sekarang, aku mungkin membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Saat serigala mengatakan itu, momentum di tubuhnya tiba-tiba naik, dan momentum paksaan langsung memenuhi seluruh ruangan. Fredkin hanya merasakan mati lemas di hatinya, dan menjadi sulit untuk bernapas. Ellie merasakan tekanan ini, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, mulutnya membesar, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Melihat ini, Dev dengan lembut menarik tangan Ellie dengan satu tangan, kekuatan spiritual murni memasuki tubuh Ellie. Ellie langsung merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh, dan tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Serigala liar membuang momentumnya dan menatap Dev dengan dingin. Dev, dengan paman serigala di sini, bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kamu tidak dapat melarikan diri. Sekarang berlutut dan minta maaf dengan patuh, dan serahkan Ellie. Aku akan bermain dengan wanitamu di depanmu dan biarkan Anda merasakan rasa dipermalukan. Fredkin berkata kepada Dev dengan bangga. Ketika Ellie melihat bahwa Fredkin menggambarkan dirinya sebagai wanita Dev, wajahnya memerah dan dia diam-diam melirik Dev. Dev tampak acuh tak acuh dan tersenyum dingin. Jika Anda memiliki kemampuan itu, Anda dapat mencobanya. Begitu suara itu jatuh, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Semua orang tercengang, dan kemudian Fredkin merasakan aura berbahaya datang, secara naluriah ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Saya melihat Dev menendang tubuh bagian bawah Fredkin, dan kemudian ada suara retak. Wajah Fredkin langsung memerah, dan seluruh tubuhnya langsung menjepit kakinya. Apa? Jeritan yang menembus langit datang dari mulut Fredkin. Melihat Fredkin seperti itu, 2 master dari keluarga Qin tanpa sadar menutupi tempat fatal mereka dengan tangan mereka. Serigala liar tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Pada saat dia bereaksi, Dev sudah kembali ke posisi semula. Fredkin. Serigala liar memandang Fredkin dan terus berteriak. Melihat bagian bawah Fredkin, darah telah dicurahkan, dan seluruh orang dianggap sia-sia. Saya tidak tahu apakah dia masih bisa menjadi laki-laki. Serigala. Paman serigala, bunuh dia. Rasa sakit yang parah membuat Fredkin hampir tidak bisa berkata-kata. Oke, tunggu, aku akan membalaskan dendammu. Serigala itu berbalik dan memelototi Dev, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Sekarang Fredkin dihapuskan, setelah membunuh Dev, Ellie akan menjadi miliknya, dan dia dapat menghancurkan tubuh Ellie. Melihat sosok indah Ellie, serigala liar tidak tahan lagi. Jika bukan karena Fredkin menjadi tuan muda tertua dari keluarga Qin, serigala liar tidak akan membiarkan dia bermain lebih dulu. Nah, hidupmu sudah berakhir. Serigala liar meninju Dev, tetapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya, karena di ruangan kecil ini, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh kamar mungkin akan runtuh. Dia memang tidak takut, tetapi dia takut Ellie juga akan menderita karena runtuhan. Kalau begitu, dia tidak punya hobi bermain dengan mayat. Menghadapi pukulan serigala liar, wajah Dev acuh tak acuh, dia mengulurkan tangannya dan meraih tinju serigala liar. Pada saat ini, tinju serigala liar hanya berjarak 2 pukulan dari Dev, tetapi jarak inilah yang mencegahnya untuk maju sama sekali. Perubahan mendadak ini membuat Fredkin, yang hampir pingsan, tertegun. Dia tahu bahwa serigala liar ini adalah master yang hebat, bagaimana mungkin Dev menangkap pukulan ini dengan begitu mudah? Kamu hanya memiliki kemampuan ini, dan kamu menginginkan hidupku? Dev mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan.
Bersambung ke episode 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.